Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita masih bisa menjalankan puasa. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat walafiat, sehat lahir kita dan sehat batin kita. Taruna dan taruni Nekas yang soleh dan soleha, sudah tepat seminggu hari ini kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan ini merupakan hari keempat kita melaksanakan Smart Train secara virtual. Masih harus dilaksanakan secara virtual karena masih terkendala juga oleh pandemi yang ternyata kasusnya masih sangat tinggi ya. Dan Ibu kira Ramadan ini merupakan momen yang sangat tepat untuk kita berdoa supaya segala bencana, wabah, dan kesulitan ini secepatnya segera Allah hilangkan dari muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah taruna dan taruni Nekas yang Allah rahmati, dalam kesempatan ini Ibu diamanahi untuk sharing mengenai dasar hukum diwajibkannya puasa Ramadan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, seperti yang kita tahu, Al-Quran dan hadis ini kan adalah pedoman ya, pedoman untuk kita hidup sebagai umat muslim. Kalau kita merasa umat muslim berarti apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran ini isinya berbagai perintah, larangan, petunjuk, kisah-kisah. Pokoknya semua jawaban itu insya Allah ada di dalam Al-Quran. Nah, adapun hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, di mana isinya itu merupakan penjelasan yang lebih rinci, lebih detail, lebih teknis tentang segala hal dalam agama kita, agama Islam. Nah, oleh karena itu, apapun yang kita lakukan harus berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, ya, tidak boleh melenceng. Termasuk ibadah yang kita lakukan, ya kita lakukan sesuai dengan syariat. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Kita sebagai umat Islam kan melaksanakan puasa selama 30 hari penuh ya, selama sebulan penuh. Nah, itu sesuai syariat, jangan sampai ditambah atau dikurangi tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang jelas. Dan puasa yang kita lakukan ini memang ada alasannya, ada perintahnya yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan teman, bukan hanya sekedar karena menuruti orang tua yang menyuruh kita puasa. Bukan ya, karena Allah dengan sangat jelas sudah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, tapi sebelum membahas ayat tersebut, izinkan Ibu untuk sedikit membahas atau menceritakan apa yang pernah Ibu baca, apa yang pernah Ibu dengar, apa yang pernah Ibu tonton mengenai latar belakang kenapa sih kita sebagai umat muslim diwajibkan Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, awalnya ternyata sebelum turunnya ayat yang memerintahkan puasa ini, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya sudah melaksanakan puasa, ya, rutin melaksanakan puasa selama 3 hari di setiap bulannya. Nah, lalu kemudian beliau melakukan hijrah kan ke Madinah dari Mekah. Nah, di Madinah ini beliau menemukan ternyata kaum Yahudi melaksanakan puasa di setiap tanggal 10 bulan Muharram. Nah, Nabi penasaran. Beliau bertanya kepada kaum Yahudi, kenapa sih kalian melaksanakan puasa di hari ini? Alasannya apa? Kemudian kaum Yahudi menjawab ya, bahwa ternyata mereka melaksanakan puasa Asyura ini, puasa pada hari Asyura pada tanggal 10 Muharram ini, karena pada hari itu Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nah,
Oleh karena itu, setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa mendapatkan risalah dari Allah untuk berpuasa pada hari itu, diikuti oleh kaum Yahudi sebagai wujud rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah berpikir dan berkata, kalau mereka saja bersyukur kepada Allah, tentunya kami harus lebih bersyukur dibandingkan dengan kalian. Nah, oleh karena itu, setelah kejadian tersebut, Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat dan pengikutnya untuk terus berpuasa pada hari Asyura. Tapi karena kejadian ini, karena Rasul ikut berpuasa di hari Asyura, ternyata kaum Yahudi mengolok-olok umat Islam. Mereka mengatakan, kalian itu cuma meniru kami, kalian meng-copy paste ibadah kami. Nah, karena itu Allah menurunkan sebuah ayat untuk pembelaan kepada umat Islam ya. Pada tahun kedua hijrahnya Nabi ke Madinah itu, di Madinah, tepatnya di bulan Sya'ban, hari Senin, Allah menurunkan ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kira-kira, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini adalah pengesahan wajibnya puasa untuk umat Islam ya, agar tidak dicap hanya sekedar ikut-ikutan atau cuman copy paste ibadah Yahudi dan sebagainya. Ayat ini adalah sebagai penegasan dari Allah ya. Lalu kemudian pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 184, Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang ditentukan. Ditentukan ini maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah hari-hari selama sebulan penuh di bulan Ramadan, sesuai dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat 185 ya. Di ayat 185 ini dijelaskan bahwa pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang berada di bulan itu, di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Nah, ini berdasarkan ayat ini sudah sangat jelas bahwa pada setiap bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa ya. Lalu adapun salah satu asbabun nuzul atau alasan lain ayat ini turun, yaitu ayat 183 184 surat Al-Baqarah. Pada saat itu, ketika itu ada seorang sahabat ya, sahabat Nabi yang bernama Qais bin As-Sa'id. Beliau itu sudah sangat tua, lemah, dan beliau memaksakan diri untuk melaksanakan puasa Ramadan walaupun kondisinya sebenarnya sangat sulit untuk berpuasa. Nah, karena melihat kondisi tersebut, kemudian Allah menurunkan wahyunya. Sehingga di ayat ini dijelaskan pula mengenai keringanan bagi umat muslim yang sedang dalam perjalanan, berhalangan, tidak mampu berpuasa, sakit, dan sebagainya. Namun mereka tetap harus menggantinya di hari yang lain atau di qada, atau kalaupun tidak mampu diberikan solusi lain oleh Allah, yaitu dengan membayar fidyah atau memberi makan orang-orang yang miskin. Nah, kemudian setelah turunnya ayat tersebut, kemudian Rasulullah, para sahabat, dan semua umat muslim yang ada di dunia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan puasa yang sebelumnya Rasul lakukan secara rutin setiap bulan, dan puasa Asyura berubah statusnya, hukumnya menjadi puasa sunnah. Baiklah taruna dan taruni SMK Kasomalang yang soleh dan soleha, Rasul pernah bersabda juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Katanya, aku mendengar Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pilar.
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa Ramadan. Nah, dari hadis ini juga sudah sangat jelas sekali menunjukkan bagaimana pentingnya kedudukan puasa dalam agama kita. Puasa Ramadan itu diibaratkan sebagai pilar loh, sebagai tiang loh. Coba kalian bayangkan, analogikan ketika kalian melihat sebuah bangunan, sebuah gedung dengan pilar-pilarnya. Apabila salah satu pilar roboh, apa yang akan terjadi? Pasti gedung tersebut juga akan ikut roboh kan? Nah, itulah puasa. Betapa pentingnya berpuasa di bulan Ramadan. Selain itu juga puasa Ramadan ternyata memiliki banyak sekali keutamaannya, hikmahnya, tapi itu tidak akan ibu bahas sekarang ya, itu akan dibahas oleh rekan-rekan ibu yang lain. Itu kiranya yang dapat ibu sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian, menambah pengetahuan, dan terutama bisa meningkatkan keimanan kita. Semoga kalian juga tidak puas dengan penjelasan ibu, sehingga kalian ingin terus mencari sendiri jauh lebih banyak dan jauh lebih dalam lagi ya. Akhir kata, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya, silakan kalian tuliskan kembali ayat Al-Quran tentang perintah puasa Ramadan. Kalau bisa tulis dalam bentuk kaligrafi supaya bagus ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum.